Perkenalkan, nama saya Ella Faizat Hikmah, NIM 2018 11 157. Di sini saya akan menjelaskan mengenai riset operasi di bidang pendidikan. Baik, di mana dalam penjelasan ini tahapan umum dalam riset operasi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah merumuskan masalah, di mana untuk merumuskan masalah ini itu kita menggambarkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi. Yang kedua, membentuk model matematis atau membentuk kedalaman model matematis agar membuat permasalahan dapat lebih jelas dan dimengerti dalam mengetahui hubungan yang saling terkait. Nomor 3 itu mencari penyelesaian masalah, di mana untuk mencari penyelesaian masalah itu alat analisa pada riset operasi dipilih alat mana saja yang akan digunakan dalam memecah masalah nantinya. Selanjutnya yaitu menguji atau validasi model, yaitu proses pengecekan apakah model tersebut dapat mencerminkan dari apa yang diwakili. Model ini tuh difungsikan sebagai dasar pengujian validasi dengan memperbandingkan hasil masa lalu dengan masa kini dan harus memberikan hasil yang sama. Selanjutnya, melaksanakan keputusan. Langkah menjalankan keputusan yang sesuai dengan apa yang telah dibuat keputusan. Sangat penting pada langkah ini karena pelaksanaan keputusan itu memberikan kepastian bahwa masalah dapat diselesaikan dengan baik dan juga dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Nah, di sini ada contoh-contoh permasalahan dalam riset operasi. Yang pertama itu persoalan biaya, pemasaran berbagai produk. Yang kedua, perencanaan produksi. Dan yang ketiga, persoalan atau masalah pencampuran. Yang ketiga, persoalan transportasi. Dan yang keempat, persoalan antrian dan inventory. Yang terakhir adalah persoalan network planning atau PERT. Nah, di sini ada contoh permasalahan di sekitar kita, di mana yaitu suatu perusahaan menghasilkan 2 produk, meja dan kursi, yang diproses melalui 2 bagian fungsi, di mana perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesan hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Nah, laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing itu 80.000 dan 60.000. Nah, di sini tuh ditanyakan berapa jumlah meja dan kursi yang optimal nantinya yang dihasilkan. Nah, di sini ada penjelasan, ada tabel tuh, yaitu waktu yang dibutuhkan per unit, di mana di sini ada proses perakitan, pemolesan, dan laba atau unit. Di sini ada meja itu ada 4 perakitan dan pemolesan 2 dengan laba 80.000. Pada kursi itu perakitan 2 dan pemolesan 2 dan dengan laba 60.000. Dan masing-masing total jam yang tersedia itu ada 60 dan 48. Nah, di sini ada perumusan persoalan dalam bentuk tabel, di mana perumusan persoalan dalam bentuk matematis, di mana laba itu 8x1 dan ditambah 6x2 ini dalam satuan 10.000 ya. Dan dengan kendala yaitu 4x1 plus 2x2 dan 60. Selanjutnya 2x1 plus 4x2 sama dengan 48. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam perumusan masalahnya. Yang pertama itu tetapan kendala negatif. Setiap keputusan kuantitatif yang diambil tidak boleh mempunyai nilai negatif. Yang selanjutnya efisiensi variabel keputusan, decision variable, yaitu variabel nilainya akan dicari. Yang ketiga itu rumusan fungsi tujuan, di mana maksimisasi atau minimalisasi tentukan koefisien daripada keputusan. Yang selanjutnya rumusan fungsi kendala sumber daya. Dan yang terakhir itu tentukan kebudayaan sumber daya untuk masing pengubah keputusan dengan menentukan jumlah ketersediaan sumber daya sebagai pembatas.
Di sini ada definisi variabel keputusan, di mana keputusan yang diambil adalah berapakah jumlah meja dan kursi yang dihasilkan. Jika meja itu disimbolkan dengan X1 dan kursi X2, maka definisi variabel keputusan X1 jumlah meja yang dihasilkan dan X2 jumlah kursi yang dihasilkan. Nah, di sini ada perumusan fungsi tujuan, di mana laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing senilai 80.000 dan 60.000. Tujuan perusahaan adalah untuk maksimumkan laba dari sejumlah meja dan kursi yang dihasilkan. Dengan demikian, fungsi tujuan dapat ditulis dengan maksimum laba 8x1 tambah 6x2 dalam satuan 10.000. Selanjutnya perumusan fungsi kendala, di mana kendala pada proses perakitan itu untuk menghasilkan satu buah meja diperlukan waktu 4 jam, dan untuk menghasilkan satu buah kursi diperlukan waktu 2 jam pada proses perakitan. Waktu yang tersedia adalah 60 jam, di mana persamanya adalah 4x1 tambah 2x2 sama dengan 60. Yang kedua adalah kendala pada proses pemulasan. Untuk menghasilkan satu buah meja diperlukan waktu 2 jam, dan untuk menghasilkan satu buah kursi diperlukan waktu 4 jam. Pada proses pemulasan, waktu yang tersedia adalah 48 jam, di mana perumusannya adalah 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 48. Nah, di sini ada kendala negatif, yaitu meja dan kursi yang dihasilkan tidak memiliki nilai negatif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.